Polsek Teluk Betung Selatan bersama dokter forensik RS Bayangkara Polda Lampung mengautopsi jasad bayi yang dibunuh selingkuhan ibu kandungnya, Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021. Autopsi yang dilakukan di tempat pemakaman umum, TPU, Talang tersebut bertujuan untuk mengetahui fakta penyebab kematian sang bayi berusia 9 bulan itu. Kapolsek Teluk Betung Selatan Kompol Haribudianto menyatakan, jasad sang bayi sudah diangkat dari makam dan dalam proses pemeriksaan oleh dokter forensik. Setelah dilakukan pemeriksaan, lanjut Kapolsek, hasilnya akan diinformasikan ke publik. Otopsi kita lakukan guna memastikan ada atau tidaknya tindak kekerasan yang dilakukan dua tersangka, Ma dan AO, kata Kompol Hari. Kapolsek menambahkan, autopsi juga ditujukan untuk memastikan zat-zat apa saja yang masuk ke tubuh korban. Pasalnya, dari keterangan tersangka, korban tewas setelah dicekoki air ramuan gula bercampur minyak. Anggota kami saat ini juga sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui peran masing-masing tersangka, jelas Kompol Hari. Menurut Kapolsek, keterangan dari kedua tersangka masih belum dapat menggambarkan secara jelas kronologi pembunuhan bayi pada Minggu tanggal 7 Februari tahun 2021 lalu. Karena ada sedikit perbedaan keterangan, sehingga tidak diketahui jelas. Tetapi nanti akan diketahui siapa eksekutor pertamanya, imbuh Kapolsek. Kami dari Polsek Teluk Betung Selatan saat ini berkoordinasi dengan dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Tadi kita lihat bersama, sudah kita angkat jenazahnya, ya, dan saat ini masih dalam proses pemeriksaannya lebih lanjut. Dan dari sementara waktu masih dalam proses pemeriksaan, jadi kami masih belum bisa menyimpulkannya. Nanti setelah selesai, nanti kita akan kabari apa hasil dari otopsi dari dokter. Kalau otopsi sendiri dilakukan untuk apa ini, Bang? Ini untuk mengetahui apakah di dalam jenazah ini telah terjadi kekerasan atau tidak, dan atau di dalamnya apakah ada zat-zat lain atau tidak. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka. Untuk sementara kedua tersangka dijerat dengan pasal 80 tentang perlindungan anak. Junto pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati.